bahas tentang self-acceptance sepanjang hari. Nggak deh, cuma beberapa menit ke depan. Nanti sharing-sharing bersama aku. Hai teman-teman semua, gimana? Kangen nggak sama Smile Consulting Indonesia? Kenalin, aku Via yang akan nemenin kalian nih ngebahas tentang self-acceptance sepanjang hari. Nggak deh, cuma beberapa menit ke depan. Nah, banyak orang yang memiliki trauma yang membekas di hatinya, entah disadari ataupun bahkan nggak disadari. Tapi kalian tahu nggak sih kalau trauma itu seringkali mempengaruhi hidup kita loh. Nggak jarang nih, trauma tersebut bisa membuat kita jadi nggak suka sama diri kita sendiri. Orang yang memiliki trauma mungkin mengalami kesulitan dalam melakukan self-acceptance karena trauma dapat mengubah konsep diri mereka. Trauma juga dapat membuat adanya perubahan pada kognitif dan emosi seseorang yang dapat memengaruhi self-esteem mereka. Sesuai dengan dampak-dampak yang udah aku sebutkan tadi, seseorang yang memiliki trauma mungkin akan merasa sulit untuk melakukan self-acceptance atau menerima diri mereka karena mereka merasa dirinya itu rendah. Namun, strategi coping kognitif seperti reinterpretasi positif dan coping religius itu terbukti mengurangi gejala stres pasca trauma dan dapat meningkatkan kendali atas hidup yang dapat membantu pada proses penerimaan diri atau self-acceptance. Apa aja sih dampak-dampak dari trauma itu sendiri? Yang pertama, trauma dapat menyebabkan gangguan psikologis seperti ketakutan, kecemasan, menyalahkan diri sendiri, merasa bersalah, kehilangan minat di sekolah dan kegiatan lainnya, serta konsentrasi yang menjadi buruk. Lalu yang kedua ada gangguan kognitif, yaitu orang-orang yang mempunyai trauma, mereka mungkin akan menjadi mudah berprasangka. Lalu yang ketiga adalah ketidakseimbangan emosi. Jadi mungkin orang-orang yang trauma, mereka akan gampang murung, penyendiri, dan terkadang suka menyakiti diri mereka sendiri. Yang keempat ada gangguan sosial, misalnya memiliki kompetensi sosial yang buruk, terus mereka juga suka bertingkah aneh, mengeksklusifkan diri, dan tidak memiliki teman akrab seusianya. Lalu yang terakhir, mereka juga cenderung memandang diri mereka dengan rendah. Jadi, dampak trauma pada diri seseorang dapat sangat bervariasi nih, tergantung pada sumber trauma dan faktor-faktor lainnya yang mereka alami. Namun, dampak tersebut juga dapat mempengaruhi kualitas hidup mereka secara signifikan. Selain dampak-dampak yang udah aku sebutkan tadi, self-acceptance juga memberikan manfaat yang signifikan nih dalam proses healing dari trauma. Apa aja sih manfaatnya? Yang pertama, self-acceptance ini dapat membantu mereka yang mempunyai trauma mengembangkan strategi coping dalam mengatur emosinya. Dengan mengendalikan emosinya, mereka dapat menemukan kedamaian dalam dirinya sendiri. Lalu yang kedua adalah membantu meningkatkan harga dirinya dan tidak memandang diri mereka secara rendah, yang nantinya akan meningkatkan pada kesejahteraan emosional dan kemampuan yang lebih baik dalam menghadapi masalah hidupnya. Lalu yang ketiga adalah self-acceptance dapat meningkatkan kesehatan mental seperti menurunkan depresi dan kecemasan yang akan membantu mereka untuk pulih dari traumanya. Dan yang keempat, self-acceptance juga membantu mereka untuk menerima diri mereka apa adanya nih. Hal ini dapat membantu meningkatkan kesehatan mental mereka yang mengalami trauma. Tadi kan udah disebut berkali-kali nih tentang hubungan self-acceptance dengan trauma itu sendiri. Tapi kalian tahu nggak sih gimana cara melakukan self-acceptance itu sendiri? Yang pertama adalah menerima diri sendiri apa adanya, termasuk kelebihan dan kekurangan yang dimiliki. Yang kedua adalah menghargai diri sendiri dan menghentikan perilaku yang merugikan diri sendiri. Yang ketiga, berbicara dengan diri sendiri secara positif dan menghindari pembicaraan yang negatif. Yang keempat, mempertimbangkan kekuatan dan prestasi yang telah dicapai serta menghargai diri sendiri atas hal-hal atau pencapaian yang telah dilakukan. Nah, yang kelima, menerima kritik dan kegagalan sebagai bagian dari proses belajar dan tumbuh kita. Nah, yang keenam adalah mencari dukungan dari orang-orang terdekat dan membangun hubungan positif dengan mereka. Yang ketujuh adalah berlatih mindfulness dan meditasi untuk mengatasi stres dan meningkatkan kesadaran diri atau awareness. Yang kedelapan adalah mengembangkan rasa syukur dengan atas apa yang kita miliki dan fokus pada hal-hal positif dalam hidup. Yang kesembilan adalah mengikuti terapi atau konseling untuk mengatasi masalah yang mungkin menghambat kalian dalam melakukan self-acceptance. Oke,
Oke, itu aja sesi sharing-sharing bersama aku. Terima kasih udah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe, dan tekan lonceng notifikasi agar kalian gak ketinggalan video-video menarik lainnya di channel kita. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!